Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mencontoh dan mentauladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul Azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, dan mereka khawatir terhadap kehidupannya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berbicara kepada mereka dengan perkataan yang baik. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Allah memberikan peringatan kepada kita dalam menempuh perjalanan kehidupan kita ini. Tentu yang pada akhirnya waktu demi waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini jangan sia-sia, dan tentunya selalu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita hendaklah takut kepada Allah sekiranya meninggalkan generasi-generasi yang lemah, keturunan-keturunan yang lemah. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita masih takut dalam hal itu? Yang pertama, bahwa kita adalah, setiap manusia ini akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in an mas'uliyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Sebagai orang tua merupakan pimpinan dalam keluarganya, nanti di sisi Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Sejauh mana kita mendidik anak kita untuk menjadi anak yang saleh. Kemudian yang berikutnya, Iza mata amru adam inqata amaluhu illa min salasin. Sadaqatun jariyah, ilmu yantafi'u bih,
wa waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam kembali kepada Allah, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah wa waladun salih yad'u lah, doa anak yang soleh yang selalu berdoa kepada Allah. Dalam hadis itu, pahala yang akan sampai kepada orang tua yang apabila sudah kembali kepada Allah, di antaranya adalah doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang pandai berdoa. Karena anak yang pandai berdoa belum tentu dia menunjukkan sikap perilakunya sebagai anak yang soleh dalam kehidupan. Dan untuk menjadikan anak yang soleh itu tidak mudah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, mesti ada rasa takut, mesti ada rasa khawatir dalam perjalanan kehidupan kita ini. Seandainya kita nanti kembali kepada Allah, meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah tauhidnya, lemah imannya, lemah ibadahnya, dan lemah akhlaknya dalam kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, tentunya kita belajar dalam kehidupan ini dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh sebelum beliau dikaruniai oleh Allah keturunan, dalam usia yang telah lanjut, baru Allah karuniakan seorang anak. Tapi apa yang beliau lakukan? Jauh sebelumnya beliau sudah selalu berdoa kepada Allah agar Allah anugerahi anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Jauh sebelum beliau memperoleh keturunan. Lalu apakah ada salahnya ketika kita telah memperoleh keturunan, berdoa kepada Allah agar anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh? Tidak ada salahnya. Tapi alangkah baiknya jauh sebelum berumah tangga, jauh sebelum berkeluarga, itu hal merupakan yang penting dalam kehidupan kita, agar kita nantinya dikaruniai oleh Allah menjadi anak yang soleh. Karena doa anak soleh itulah yang mampu nanti akan memberikan kekuatan ketika kita sudah berada di alam akhirat. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita, bagaimana upayanya? Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Marilah kita didik anak kita, marilah kita didik generasi kita menjadi anak-anak yang saleh. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Apakah kita sudah berpikir dan merenung? Pernahkah kita mengajari anak kita satu huruf saja baca Al-Quran itu? Mungkin barangkali ketika anak kita sudah masuk SD dan dia belajar Al-Quran, kita hantarkan saja dia ke TPT, ke tempat pengajian Al-Quran. Kita sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan satu huruf pun Al-Quran kepada anak kita. Pandainya anak kita baca Al-Quran karena diajari oleh guru mereka. Maka wajah Allah ingatkan kepada kita, khawatirlah kita dalam kehidupan ini, sekiranya kita kembali kepada Allah, meninggalkan generasi-generasi yang lemah imannya, lemah akhlaknya, dan lemah ibadahnya. Tentu semua itu adalah tergantung kepada kita sebagai orang tua. Mau dikemanakan keturunan kita ini, mau hendak dibawa kemana generasi-generasi kita ini, tidak akan terlepas peran dari kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa mampu mendidik, memelihara generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat akidahnya, kokoh tauhidnya,
ibadahnya, dan juga akhlaknya dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah